Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak soleh dan soleha. Jumpa kembali bersama Bunda Indah. Sekarang sesi kedua pada hari ini kita akan belajar tematik. Oke? Semoga anak soleh dan soleha semuanya yang berada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya ya. Semangat nggak? Semangat. Oke. Baiklah anak soleh dan soleha, marilah kita mulai pelajaran tematik hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah anak soleh dan soleha, sudah disiapkan semua buku tematiknya? Sudah? Silakan dibuka bukunya halaman 109. Kita masuk ke subtema 3, nah ya. Apa judulnya subtema 3? Bersyukur atas keberagaman. Oke, bersyukur atas keragaman. Nah, negara Indonesia memiliki wilayah dengan kondisi alam yang beragam. Kondisi alam Indonesia dari ujung timur sampai ujung barat terhampar berbagai macam keadaan alam. Ya, bisa dilihat di sana gambarnya ada terbentang sawah, nah ya, ada sawah, mungkin ada pegunungan, pepohonan, kemudian ada pondok dan lain sebagainya. Nah, gunung, danau, laut, padang rumput, dataran tinggi, dataran rendah, dan sebagainya itu adalah kekayaan Indonesia yang wajib kita syukuri. Oke? Silakan dibuka bukunya halaman 112 coba. 100. Oke, udah dibuka ya 112 ya. Bunda share screen ya. Oke, bisa dilihat? Udah. Bisa ya? Nah, kita masuk ke subtema 3 pembelajaran 1. Oke. Menemukan informasi dalam paragraf. Nah, kita akan mencari sebuah informasi atau beberapa informasi dalam paragraf. Bacalah teks tentang es palu butung dan temukan informasi di dalam setiap paragrafnya. Coba kita baca dulu yang pertama. Bunda baca, anak soleh dan soleha simak ya. Es palu butung. Ada yang pernah lihat es palu butung ini atau ada yang pernah makan? Belum pernah lihat atau belum pernah makan, Bun? Oke, belum pernah lihat, belum pernah makan. Oke. Kota Makassar juga menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik. Selain tempat wisatanya yang indah, Kota Makassar juga memiliki beragam makanan tradisional. Nah, salah satu makanan tradisionalnya yang menjadi andalan adalah es palu butung. Nih ya, yang ada di slide ya, bisa dilihat gambarnya, di buku juga ada. Makanan khas ini berbahan utama potongan pisang berbalut bubur sumsum. Palu butung biasanya disajikan dengan menambahkan parutan es di atasnya, sirup, pisang kepok, susu kental manis, dan yang utama menggunakan campuran bubur sumsum yang terdiri atas santan, kelapa, tepung beras, daun pandan, dan gula pasir. Pada makanan tradisional ini ada perpaduan rasa antara manis dan asin. Coba lanjutkan.
Coba Syifa lanjutkan bacaannya. Es palu butuh sangat cepat dikonsumsi pada siang hari atau menjelang sore hari sebagai pelepas dahaga. Penampilan es palu butung hampir sama dengan es pisang hijau. Tetapi yang membedakan es palu butung menggunakan pisang yang sudah dikukus tanpa balutan tepung dan berwarna seperti pisang hijau. Es palu butung mudah ditemukan di setiap sudut kota Makassar, terutama di rumah makan tradisional yang menyediakan harga semangkuk es palu butung berkisar antara 10.000 sampai 20.000 per porsi. Nah, itulah teks tentang es palu butung. Dari teks yang sudah dibaca tadi, ada berapa jumlah paragrafnya? Coba Bunda tanya dulu, ada berapa paragraf? Ya, 3 paragraf. Ada berapa paragraf anak soleh dan soleha bacaan teks es palu butung itu? 3 paragraf. Ada 3 paragraf. Oke, coba Bunda tanya. Paragraf pertama atau paragraf 1 itu dari mana sampai mana? Kota Makassar juga menjadi salah satu tujuan yang menarik. Nah, sampai kemana? Sampai rasa antara asin. Oke, perpaduan rasa antara manis dan asin. Kemudian paragraf kedua dari mana sampai mana? Es palu butung sangat cepat dikonsumsi pada siang hari atau menjelang sore hari sampai berwarna seperti es pisang hijau. Kemudian paragraf ketiga, dari es palu butung mudah ditemukan itu sampai dengan antara 10.000 sampai 20.000 per porsinya. Nah, itu paragraf 1, 2, dan 3. Nah, dari teks tersebut kita akan menemukan atau mencari informasi yang kita dapatkan dari dalam paragraf tersebut. Mana nih informasi apa saja ya yang bisa kita ambil dari setiap paragraf tersebut. Mulai dari paragraf pertama, nah yang mana yang menurut anak soleh dan soleha itu merupakan informasi baru atau pengetahuan baru untuk anak soleh dan soleha. Yang mana dimulai dari paragraf 1? Kira-kira yang mana paragraf 1? Informasinya ya, Bun? Iya, informasi yang didapatkan dari bacaan pada paragraf pertama. Apa? Oke, coba dimulai dari Bunda ya. Nah, pada paragraf 1 itu kita bisa dapat informasi bahwa Kota Makassar itu memiliki beragam makanan tradisional. Nah, dia menginformasikan ke kita bahwa Kota Makassar itu memiliki berbagai macam makanan tradisional. Kemudian apa makanan tradisionalnya? Salah satu makanan tradisional yang menjadi andalan Kota Makassar adalah es palu butung. Ya. Nah, itu informasi yang kita dapatkan dari paragraf pertama. Informasi itu tergantung anak soleh dan soleha ya. Tergantung anak soleh dan soleha yang mana menurut anak soleh dan soleha bahwa itu adalah informasi penting atau informasi yang baru didapatkan. Oke? Nah, selain yang tadi yang sudah Bunda sebutkan tadi, bisa juga ditambahkan apa itu es palu butung. Makanan khas ini berbahan utama potongan pisang berbalut bubur sumsum. Sudah bisa sampai situ saja ya anak soleh dan soleha.
Jadi ketika diminta untuk mencari informasi dari suatu paragraf, anak soleh dan soleha pilih informasi atau pilih kalimat yang menurut anak soleh dan soleha itu adalah informasi yang baru diketahui. Ya? Iya, Bunda. Oke? Iya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian selanjutnya paragraf kedua. Nah, yang mana paragraf kedua itu informasinya? Yang mana kira-kira? Ada yang tahu? Bunda. Iya. Yora apa ya? Ini maksudnya itu informasi yang baru diketahui ya, Bun? Iya, boleh informasi yang baru diketahui. Apa? Atau informasi mengenai bacaan tersebut bisa juga. Palu butung sangat tepat dikonsumsi pada siang hari atau menjelang sore hari. Oke. Iya. Sebagai pelepas dahaga. Benar, bisa juga ya. Itu adalah suatu informasi. Es palu butung sangat tepat dikonsumsi pada siang hari atau menjelang sore hari sebagai pelepas dahaga. Nah, itu juga termasuk informasi, nak ya. Oke. Kemudian selanjutnya paragraf ketiga. Paragraf ketiga, yang mana informasinya? Harga semangkuk es palu butung berkisar antara 10.000 sampai 20.000 per porsinya. Oke, benar. Nah, dari paragraf ketiga kita dapat informasi mengenai harga si es palu butung ini, karena kan kita nggak tahu harganya berapa nih. Jadi di paragraf ketiga ini dikasih tahu berapa harga dari es palu butung itu. Katanya harga semangkuk es palu butung berkisar antara 10.000 sampai 20.000 per porsinya. Oke, bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa. Bisa. Nah, ini ya. Coba bisa dilihat di layarnya ini. Benar ya, paragraf 1 tadi salah satu makanan tradisional yang menjadi andalan Kota Makassar adalah palu butung. Makanan khas ini berbahan utama potongan pisang berbalut bubur sumsum. Kemudian paragraf kedua tadi, es palu butung sangat tepat dikonsumsi pada siang hari atau menjelang sore hari sebagai pelepas dahaga. Kemudian ada paragraf ketiga, semangkuk es palu butung berkisar antara 10.000 sampai 20.000 rupiah per porsinya. Oke, bisa dipahami sampai di sini anak soleh dan soleha? Bisa. Bisa ya. Sekarang buka bukunya halaman 115. Sudah. Nah, sudah dibuka ya. Halaman 115 itu ada tabel 3.2 makanan tradisional berbentuk nasi. Oke anak soleh dan soleha, semuanya silakan dihidupkan kameranya nak ya. Selama pembelajaran kameranya harus dihidupkan ya. Agar bunda bisa melihat anak soleh dan soleha sedang belajar. Oke? Nah, halaman 115 ini ada makanan tradisional berbentuk nasi. Yang pertama ada namanya nasi kapau nih. Bisa dilihat di layarnya ya, itu ada gambar nasi kapau. Pernah melihatnya anak soleh dan soleha? Belum. Nah, makan. Oke, nasi kapau ini juga biasa kita sebut kalau di Palembang itu nasi Padang. Ya, tapi kalau di Padang itu namanya nasi kapau, disebut di sana ya nasi kapau. Kalau kita biasa juga menyebutnya nasi Padang. Oke? Nasi rames. Kok jadi lapar, Bun? Oh, kok jadi lapar? Iya. Ya, karena gambarnya gambar makanan, nah ya. Jadi kita pengen makan jadinya ya. Oke, nasi rames khas negari Kapau, Sumatera Barat. Masakan ini terdiri atas nasi sambal dan lauk pauk kapau.
gulai sayur nangka atau cubada, gulai tunjang atau urat kaki kerbau atau sapi, gulai cancang, tulang dan daging kerbau, gulai babek atau pari kerbau. Nah, itu nasi kapau ya yang pertama. Yang kedua itu ada namanya nasi minyak. Nah, ada yang pernah makan nasi minyak? Pernah ya, banyak kalau di Palembang ya, karena sajian nasi minyak ini sajian khas Palembang, Sumatera Selatan. Nah, kunci kemaknyusan adalah minyak, rempah-rempahan lokal dan Arab. Oke, ini yang kedua nasi minyak ya. Yang ketiga ada namanya nasi tutuk oncom. Ada yang pernah lihat nasi tutuk oncom? Belum. Belum ya? Dikenal juga dengan nama sangu tutuk oncom. Nasi khas Jawa Barat yang satu ini diolah dengan mencampur nasi dengan tempe goreng atau bakar. Wajib disantap selagi hangat. Kemudian yang ketiga nasi jamblang. Coba Vero baca Vero nasi jamblang. Berapa, Bun? Nasi jamblang itu sayang. Yang berapa? Yang di layar sayang, di layar nak. Udah, boleh makan nggak, Bun? Lapar banget ini. Hatiin dulu nak ya. Oke, Berasal simak dari dulu ya. Ya Yora. yang barat. Oke, Vero silakan baca. Berasal dari wilayah barat Kabupaten Cirebon. Masyarakat Cirebon mengenalnya dengan nama Gega Jamblang. Oke, benar, berasal dari wilayah barat Kabupaten Cirebon. Masyarakat Cirebon mengenalnya dengan nama Sega Jamblang. Oke, itu nasi jamblang nah ya. Selanjutnya itu ada namanya nasi bogana. Nah, apa itu nasi bogana? Nasi khas Tegal ini biasanya disajikan terbungkus daun pisang dan disertai berbagai macam lauk, telur pindang, tumis kacang panjang, hingga serundeng. Nah, ini nasi bogana, nak ya. Oke. Kemudian selanjutnya lagi ada namanya nasi langgi. Ada yang pernah dengar nasi langgi? Belum. Belum ya? Nasi dari Pulau Jawa yang diolah dengan santan dan asam Jawa dihidangkan bersama telur dadar, bistik, serundeng, sambal goreng, kerupuk udang, dan lain-lain. Nah, oke anak soleh dan soleha, itulah berbagai macam makanan tradisional berbentuk nasi. Ya, itu Bunda tampilkan ada 5 macam makanan tradisional berbentuk nasi. Nah, selain di sini masih banyak lagi nak ya makanan tradisional yang berbentuk nasi lainnya ya. Di sini Bunda sajikan ada 5. Yang pertama tadi ada nasi kapau. Kemudian ada nasi apa lagi, masih ingat nggak? Nasi minyak. Nasi minyak dari Sumatera Selatan. Kemudian ada nasi tutuk oncom. Dari mana? Sangu tutuk oncom. Dari Jawa ya, Jawa Barat. Kemudian ada nasi jamblang. Dari mana nasi jamblang? Dari Cirebon. Kemudian ada nasi bogana. Nasi bogana dari mana? Dari Tegal. Tegal ya. Kemudian ada nasi langgi. Nasi langgi dari Pulau Jawa. Oke, bisa dipahami ya anak soleh dan soleha? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang coba dibuka bukunya halaman 116.
Sudah. Sudah dibuka halaman 116. Nah, di sana ada wisata kuliner, nah ya. Wawasan tentang kuliner Nusantara. Coba Yora, baca Yora. Bentar, Bun. Ya. Wisata kuliner. Jika berkunjung ke suatu daerah di Indonesia, tentu tidak lupa dengan kita akan membawa oleh-oleh khas daerah yang kita kunjungi. Kita juga akan disuguhi dengan berbagai macam masakan khas dari daerah tersebut. Orang yang bepergian ke pelosok tanah air akan mencoba untuk mencicipi hidangan khas daerah yang mereka kunjungi. Hal menarik lagi, sekarang banyak kita. Oke, anak soleh dan soleha yang ada suara di sekitarnya bisa di-mute dulu nak ya, biar suara temennya bisa terdengar. Khusus menghidangkan makanan khas dari daerah atau yang lebih kita kenal sebagai wisata kuliner. Oke, cukup Yora. Lanjut. Keisha, coba Keisha. Keisha. Keisha ketemu? Boleh dihidupkan dulu suaranya. Bagi para pecinta kuliner, nak, mulai dari sana. Oke, boleh besarin lagi Keisha, suaranya nggak kedengaran nak. Iya. Banyak macamnya saat ini, banyak kuliner bisa untuk mengangkat makanan tradisional. Oke, batas. Oh ya, lanjut. Tradisional dari berbagai wilayah Indonesia untuk dijadikan menu andalan di restoran atau rumah makan yang mereka kelola. Oke, terima kasih Keisha. Lanjut, Faro, coba Faro. Jadi mana tadi, Bun? Paragraf kedua, sayang. Paragraf kedua. Baru mulai. Di beberapa daerah makanan tradisional. Sebagai contoh, paragraf kedua nak baru. Halaman 116 masih. Masakan rendang dan gudeg yang kini dikemas siap saji dan telah tersebar di berbagai wilayah dalam masakan ini. Masakan tersebut telah diakui dunia sebagai masakan khas asli Indonesia. Rendang adalah salah satu masakan yang berasal dari Padang, Sumatera Barat, yang telah menjadi menu favorit yang membanggakan Indonesia. Makanan ini selalu disajikan untuk tamu-tamu mancanegara. Oke, stop. Terima kasih, Faro. Lanjut coba Dika. Dika lanjut nak. Masakan ini
Yang lain simak ya, semuanya simak dan membaca ya, membaca dalam hati yang lainnya. Dika, hidupkan dulu suaranya Dika. Halaman berapa, Bun? 116 nak, halaman 116. Di mana? Paragraf kedua, tapi udah bagian bawah nak. Yang masakan ini sering menjadi menu. Masakan ini sering menjadi menu pilihan yang cukup laris bagi restoran khas makanan Indonesia di Eropa maupun Amerika. Keanekaragaman masakan Indonesia banyak memberikan inspirasi Inspirasi. para penggemar dan pengusaha kuliner untuk menggali lebih dalam tentang warisan masakan tradisional Indonesia. Oke, nah itulah makanan khas Sumatera Barat. Nah ya, makanan khas Padang Sumatera Barat, yaitu namanya apa? Rendang. Namanya itu rendang ya. Makanan ini selalu disajikan untuk tamu-tamu mancanegara. Masakan ini sering menjadi menu pilihan yang cukup laris bagi restoran khas makanan Indonesia di Eropa maupun Amerika. Karena apa? Ini yang rasanya yang khas dan kaya akan rempah-rempah. Nah ya, ada yang pernah makan rendang? Sering. Nah kemarin yang Lebaran Idul Adha kan banyak dapat daging. Nah ada nggak yang diolah menjadi rendang? Ada. Ada. Nah, Bunda, ya Yora. kenapa pelajarannya itu makanan? Iya, karena kita di tematik tema 1 ini kan kita belajar mengenai keberagaman. Oke, itu suara siapa ya? Gresek-gresek ya? Bentar ya. Nah, jadi di tematik tema 1 ini kita belajar tentang keberagaman. Kemarin kita belajar mengenai senjata tradisional, rumah adat, tarian tradisional. Nah, sekarang kita belajar tentang makanan tradisional yang menjadi ciri khas keberagaman kita ya. Jadi lapar banget ya Yora ya. Nanti setelah ini boleh makan ya. Nah, kemudian katanya bagaimana wisata kuliner di daerahmu? Nah, anak soleh dan soleha tahu nggak makanan khas yang ada di Palembang apa aja? Apa makanan khas daerah Palembang? Pempek. Ada pempek, ada apa lagi nak? Ada nasi Ada laksan, tekwan, model, banyak ya makanan khas Palembang ya. Untuk nasinya tadi ada nasi apa? Nasi minyak ya. Jadi setiap daerah itu memiliki makanan khasnya tersendiri ya. Makanan yang menjadi ciri khas di daerah tersebut. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi halaman 117. Bunda bacakan ya, semuanya simak ya. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Suara itu dapat kamu dengar jika telingamu terbuka. Ketika kedua telingamu ditutup, maka tidak dapat mendengar. Jadi, mendengar disebabkan ada getaran bunyi yang masuk ke telinga. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai bunyi ya, kemudian mengenai alat pendengaran. Oke, bagian-bagian alat pendengaran yaitu telinga kemarin kita sudah belajar. Tuhan telah menciptakan telinga dengan sempurna. Bunyi dapat dipantulkan. Jika bunyi menumbuk benda yang permukaannya keras, maka bunyi akan dipantulkan. Contohnya adalah bunyi menumbuk batu, tembok, dan besi.
Benda yang ditumbuk bunyi disebut dinding pantul ya. Benda yang ditumbuk bunyi disebut dinding pantul. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi akan diserap jika melewati benda yang permukaannya lunak dan empuk. Contohnya apa? Contohnya bahan peredam bunyi adalah karet, karpet, gabus, kapas, dan wol. Oke? Nah, itu mengenai bunyi. Bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa. Bisa dipahami ya? Kemudian buka bukunya halaman 118. Sudah. Sana ada gambar Laba-laba. Oke, ada laba-laba, kemudian ada gambar kelelawar. Nah, ada apa ya? Bunda. Ya? Apa ya, Ra? Gak jadi, Bun. Oke. Gak jadi. Nah, coba kita baca dulu, nak ya. Coba baca. Faras baca. Ya, Faras. Semuanya getaran dapat didengar. Manusia getaran dengan Faras, perhatikan titiknya. Titiknya kalau ada titik berhenti dulu, nak ya. Tidak semua getaran dapat didengar manusia. dapat didengar manusia. Nah, Getaran dengan frekuensi tertentu dapat mendengar oleh manusia. dapat didengar oleh manusia. Pelan-pelan, nak. Bayangkan, apakah yang akan terjadi jika kamu mampu mendengar suara pada seluruh rantang frekuensi? Jika hal itu terjadi, hidupmu akan terganggu dan tidak aman. Kamu tidak dapat beristirahat dengan tenang karena getaran berfrekuensi dari binatang dapat kamu dengar. Berdasarkan hasil penelitian, pendengaran manusia ada pada frekuensi 20 getaran per detik. Hz hingga 20.000 Hz daerah frekuensi. sayang. Disebut daerah indiosonik. Audiosonik. Ya, frekuensi di bawahnya disebut infrasonik, sedangkan daerah atas disebut ultrasonik. Baik infrasonik maupun ultrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu. Oke, terima kasih Faras, cukup. Lanjut Syahid, coba Syahid, baca Syahid. Syahid baca paragraf kedua. Nah, hidupkan suaranya Syahid. Paragraf kedua, bunyi yang dapat kita dengar. Coba ngadep ke sini Pak, itu apa Syahid. Bukunya dihadapkan ke depan, nak, biar nggak susah Syahidnya. Ya di bawah, di atas bantal itu. Nah, coba baca sayang. Bunyi yang dapat. Paragraf kedua, nak, bunyi